Kita mulai dari Aswar. Wih, rupanya aku pertama dipanggil. Mudah-mudahan juri bisa kasih nilai yang bagus untuk aku. Apa ini Aswar? Bubur pedas Melayu Deli dengan ayam bakar, Chef. Jadi ada 40 rempah di dalamnya, ada labu, singkong, singkongan, bawang merah, bawang putih, segala macam rempah, wortel, lobak semua, Chef. Ada ayam juga di dalamnya. Ini 40 rempah? Iya. Apa aja itu rempahnya? Mau disebut semua, Chef? Lo mau dong? Nggak apa-apa, kamu sambil sebut Bawang 40 merah, ya. bawang putih, kemiri, ketumbar, kemangi, kayu manis, daun kari, daun kunyit, daun ubi, cengkeh, kapulaga, Serai, daun jeruk, lengkuas, Jinten. ya banyak lagi, Chef. Ini salah satu makanan yang ada di bulan puasa di Sumatera Utara, Chef. Kenapa pakai ayam? Biasanya pakai ayam atau daging kambing gitu. Bukannya lebih wow pakai kambing? Main aman kan berarti? Iya, Chef, karena aku takut nanti kelamaan. Jadi aku pakai ayam aja kali ini. So, this is a good dish. Dalam memasak suatu hidangan di mana rempah kering dan rempah segarnya segitu banyak, kunci utamanya adalah kesinambungan. Di sini saya senang kamu semuanya termasak dengan baik. Makasih, Chef. Saya tidak suka mangkoknya, sangat tidak cocok. Maaf, Chef. Oke. Semuanya sudah enak. Herbsnya semua bagus. Tidak ada yang saling mendahului. Semua sama keluarnya dengan baik. Baik, Chef. Itu terasa ya. Tapi apakah kamu buatnya seperti ini? Tekstur dari berasnya habis sama sekali seperti ini. Harusnya Chef. ada sedikit-sedikit ya. Ada sedikit-sedikit. Iya. Saya tidak menemukan si beras-beras itu ya. Originalitas dari resep buburnya itu harusnya keluar walaupun dia dalam keadaan hancur sekalipun. Makasih. Itu aja ya. Baik, Chef. Dan rasanya bagus. Baik, makasih, Chef. Oke, Aswar, ini memang rasanya rame ya. Ya, Chef. Setuju sama Chef Juna, saya nggak suka piringnya. Ayamnya juga kamu masih ayam utuh. Taruh di situ. Kalau memang sudah mangkok one bowl dish, makan pakai sendok, ayam suwir. Kalau kamu mau ayam bakar utuh, kamu harus cari cara penyajian yang lain. But other than that, flavor is very good. Saya bisa makan ini, abisin ini, comforting. It's a good dish. Baik, Chef. Makasih, Thank you, Chef. Aswar. Makasih, Chef. Makasih, Chef. Akhirnya makanan aku dipuji oleh juri. Aku berharap bisa memenangkan challenge kali ini. Oke, next. Desi. Aku menjadi orang kedua yang dipanggil maju ke depan. Jujur, deg-degan sih. Kira-kira juri bakal suka nggak ya sama makanan aku? Kamu buat apa? Jadi ini samgyetang chef, herbal chicken soupnya Korea. Terus di sebelahnya ada kakdugi, itu kimchi acar lobaknya Korea juga chef. Saya kalau lagi kurang enak badan, saya bikin ini atau pesan ini. Desi, kamu pakai beras apa ya? Tadinya maunya arborio rice chef, karena karakteristiknya seperti beras ketan. Cuma karena arborio rice-nya sudah habis, saya pakai brown rice chef. Kamu pakai kecap ikan ya? Di kakduginya chef, kalau di ayamnya enggak. Saya pakai ikan teri. Terus si berasnya itu prosesnya gimana? Saya rendam dulu sampai dia agak lunak gitu, baru saya masukin ke dalam chickennya chef. Terus di dalam berasnya itu saya masukin jahe juga, sama bawang putih juga chef, untuk ngilangin bau-baunya. Berapa lama prestonya? Tadi kurang lebih hampir 30-an menit chef. Oke, Desi, pilihan hidangan yang menarik ya untuk challenge beras. Thank you chef. Untuk samgyetang sendiri, sebenarnya flavor wise seasoningnya ini udah oke. Untuk saya, gingernya masih bisa lebih keluar lagi. Oke chef. Ayamnya udah cukup tender, although bagian pahanya masih bisa sedikit lagi. Bahkan nasinya juga. Ya chef. Berasnya ini masih sangat al dente jatuhnya. Oh, oke chef. Ini tantangannya cukup menarik ya. Kamu memasak ini cukup berani menurut saya. Karena ini bukan masakan yang 1 jam, 2 jam jadi sebetulnya ya.
saya melihat kuahnya, kaldunya enak, acar lobaknya menarik dan bikin segar untuk ini. Thank you, Chef Rudy. Oke Desi, secara flavor memang tentunya bisa ditingkatkan si ginger dengan ginsengnya. Iya, Chef. Tapi that's not the main problem. Yang menjadi masalah utama adalah si ayam dan juga nasinya. Ayam bisa lebih lunak. Nasinya ini kalau kita makan the real samgyetang ya, seperti biasanya. Itu nasinya memang masih berbentuk nasi, belum benyek. Tapi kita masukin ke mulut, kita bisa lumat. Ya, di sini masih belum dapat tekstur nasinya. Baik. Oke? Oke, thank you. Thank you. Thank you, Chef. Memang di sini tuh musuh terberat aku pasti waktu. Dan bener jahenya masih kurang. Aku juga ngerasain kayak gitu. Next time akan aku perbaiki. Sanggar boleh maju. Aku udah bilang aku harus maju. Ya udah deh, aku ke depan. Arancini. Ya chef, arancini dengan pomodoro sauce. Kind of big buat arancini ya. Ya, Soalnya it's a tangan bit saya- big Tangan for saya arancini. besar gitu. Tangan. Chef, besar salah. Kalau kecil nanti kayak undi-undi. Nggak bulat juga loh. Tadi awalnya saya mau ambil pakai arborio rice, cuma arborio sudah habis. Jadi, Jadi saya pakai beras basmati. Semoga nyambung. Di sini saya juga pakai 2 keju, red cheddar sama mozzarella. Pengikatnya apa untuk nasinya? Nasi basmati kan ambiar ya. Ya, pengikatnya saya pakai maizena, tepung terigu, dan telur sedikit. Ya, Sanggar. Ya, Chef. Memang itu bentuknya terlampau besar ya. Ya. Jadi agak serem ya. Tapi nggak apa-apa, cita rasa untuk nasi yang di dalam semuanya bagus. Tingkat kematangannya bagus. Piringnya kayaknya terlalu kecil ya untuk dihidangkan segitu banyak. Ya. Kamu bisa pilih piring yang cantik supaya mereka juga leluasa memakannya. Ya. Baik, Chef. oke Sanggar, apakah dia enak bisa dimakan? Yes, enak bisa dimakan. Tapi the character of arancininya agak mulai melenceng. Karena seharusnya dia adalah dari risotto kan. Ya, betul. Bahkan lebih tepatnya banyak orang bikin arancini itu leftover risotto. Ya, Di sini terlihat jelas karena kamu bukan pakai arborio rice. ya. Begitu Chef Renata potong terlihat itu masih bulir-buliran nasi yang tidak nempel satu sama lain. Ya. Flavor saya nggak ada masalah, tapi dari visual the inside dan tekstur yang agak mulai melenceng. Ya. Oke. Oke, Sanggar. Apakah flavornya oke? Oke. Tapi nggak boleh dibilang arancini. Oke. Kalau saya di suatu tempat ada tulisannya arancini, saya pesan terus saya dapatnya ini, saya marah pasti. Ya. Ya karakternya arancini itu yang dicari that risotto sebenarnya harus ada pemikatnya. Other than that, flavor is okay. Terima kasih. Thank you, banyak, Sanggar. Chef. Terima kasih. Aku akui hari ini aku gagal masak arancininya. Kenapa? Pakai beras basmati. Tapi aku sebel, siapa sih tadi yang ngambil arborio rice-nya? Next, Bu Wiji. Loh, aku, Chef. Beneran tah? Matur suwun ya, Chef. Bu Wiji apa? Italian baked rice. Italian baked rice. Pakai beras Pakai beras arborio. arborio. Iya. Oh ini pada nggak kedapatan arborio nih habis sama... Habis di sini nih. Ini segini nih arborio. Bagus tapi Bu Uji, harus dihabisin arborionya. Wah, Bude, ternyata kamu pelakunya ya yang menghabiskan arborio rice. Tapi nggak apa-apa deh, buat Bude apa sih yang enggak? Bukan saya yang habiskan, mungkin yang lain, Chef. Mereka aja nggak ngaku. Ini aja aku dapat sisa, mana saya bagi 2 sama Bang Covid. Saya tuh nyaris nggak setuju mau ada arborio di situ. Bosen kalau bikinnya. Basil risotto dengan ini. Siapa yang buat risotto angkat tangan? Boring. Ibu prosesnya gimana cerita sedikit? Nasi arborionya dimasak dulu, seperti kita masak nasi biasa, lalu disaring.
baru masuk ke sausnya yang daging sapi yang dicincang, dimasak sama bawang bombay, sama oregano, thyme, pokoknya kayak Italian herb gitu. Kenapa milih buat ini? Ya karena pengen coba buat ini. Kejunya pakai apa aja? Mozzarella sama cheddar. Kalau dari bentuknya ini sebenarnya is good. Tingkat kematangannya juga bagus. Di sini memang yang kurang adalah flavor. Flavor dari sausnya itu bisa lebih lagi. Rasa tomatnya bisa dinaikin. Herbsnya bisa dinaikin. Untuk keju juga yang dipakai itu kebanyakan hanya di atasnya kan. Seharusnya di dalamnya bisa juga ditambahkan sedikit parmesan. Biarkan dia terkena panas dan akan meleleh dengan sendirinya secara natural, itu akan menambah rasa saltiness yang natural. Comforting ya rasanya. Buat saya cuma kurang herbsnya itu kurang keluar. Entah kamu pakainya yang kering apa yang fresh. Kalau biasanya pakai yang fresh. Ya, Oregano fresh ada kan? Oregano fresh nggak pakai tadi, pakai yang kering semua. Harusnya ada pakai. Iya. Siap. Biasa kan selalu pakai fresh herbs untuk hidangan yang memang basah. Kecuali memang kamu perlu breading yang kering, disitulah gunanya dried herbs. Tapi untuk masakan seperti ini, pakai yang fresh karena memang flavornya akan lebih keluar. Siap. Ya. Bu Wiji, saya kaget Bu Wiji bikin ini. Saya seneng banget ya, karena apa? Bu Wiji bisa lepas dari zona nyaman Bu Wiji. Tadi waktu menakar garamnya gimana ya? Yang waktu mau ngepik itu tak tambahin garam lagi. Sekali masuk atau dicicip-cicip terus? Cicip-cicip terus gitu. Cuman tadi di saat masak nasinya lupa nggak tak kasih garam. Jadi di nasinya nggak ada rasanya. Tapi justru istimewanya di situ. Jadi bisa pas rasa asinnya. Bahkan kalau ada rasa keju parmesan itu lebih nendang, betul. Ya. Lain kali saya kasih. Ya. Ya, makasih. Ya. Setelah dapat komentar dari juri, di sini saya mengambil poin yang terpenting, yaitu ternyata masakan Italia itu tidak tergantung semuanya dengan herb yang kering, tapi ternyata yang fresh juga. Next, Zara. Aku pikir cuma 4 orang aja yang dipanggil, tapi ternyata ada nama aku di orang kelima. Semoga makanan aku bisa memenuhi ekspektasi dari juri. Apa ini? Pulut goreng isi unti kelapa, Chef. Di unti kelapanya saya kasih nangka dengan saus santan. Kamu pakai beras? Pakai arborio sama beras hitam, Chef, biar teksturnya mirip ketan hitam gitu. Kok habis makan masakan aku juri-juri pada ketawa ya? Apakah ada yang salah dengan hidangan aku? Masaknya bareng? Beda, Chef. Arborionya dimasak sendiri, kalau yang beras hitamnya juga sendiri, baru pas beras hitamnya udah mateng, saya campur ke arborionya. Apa nih yang asin? Santannya sepertinya, Chef. Melejit ya. Ngebalancing manisnya, Chef. Ini biar kamu... Chef Renata kasih aku sendok dan aku cicipin. Oh iya bener Chef, ternyata asin banget. Maaf Chef, aku soalnya nggak sempet untuk cicipin dulu. Ya, Zahra. Mungkin di adonan kuenya itu, tingkat kematangan nasinya, kemudian diisi dengan unti, kemudian digoreng, sampai di situ nggak ada masalah. Tapi permasalahannya yaitu manis di untinya juga agak ketinggian. Terus kemudian di bubur sumsumnya atau sausnya itu juga ketinggian rasa asinnya, ya. Oke, tapi idenya bagus. Oke, setuju sama Mas Rudi ya. Ini idenya sebenarnya bagus. Tingkat kematangan arborio rice kamu, itu saya masih dapat yang tengahnya masih agak crunchy. Jadi mungkin dia belum merata. Dan kalau kamu masak arborio rice-nya lebih lama lagi, lalu kamu masukkan si beras hitamnya ke situ, kamu aduk dengan baik, mungkin akan lebih legit, lebih kenyal, dapat tekstur daripada semacam ketan hitamnya gitu loh. Jadi ini tinggal waktunya aja sedikit. Ya, kalau tekstur berasnya itu tercampur dengan baik seperti ketan hitam, mungkin itu yang akan membalance keduanya.
Sebenarnya flavornya enak ya, teksturnya juga enak. Saya malah kebalikan. Saya nggak terlalu suka kamu pakai arborio di situ. Sama jawaban kamu juga, kamu pakai beras hitam sama arborio supaya mirip ketan hitam. Padahal di sini ada berbagai macam beras yang kita minta highlight. Bukan dicampur-campur untuk menyerupai beras yang kamu mau tapi nggak ada. Oke. Untuk pemikat sebenarnya, biarpun kamu pakai beras-beras tanpa arborio pun, kamu masih bebas ke pantry, di situ ada tepung ketan, tepung dan lain-lain, semuanya ada ya. Harusnya kamu bisa ke arah situ. Thank you, Zara. Thank you, Chef. Ngedengerin komentar juri, menurut aku caca aku untuk menang lumayan tipis sih, karena komentar-komentar sebelumnya lebih bagus dari masakan aku. Kami sudah mencicipi semua hidangan kalian ya. Kita akan berdiskusi untuk menentukan siapa pemenang dari challenge beras ini. Ngelihat kontestan yang lain dengan pujian dan komentarnya, aku yakin sih Sanggar bakal menang challenge kali ini ya. Kalau dilihat dari komentar juri tadi, kayaknya Bang Aswar deh yang menang. Karena dia masukkan lebih dari 40 bahan. Oke, kami sudah berdiskusi. Kita langsung saja. Pemenang di challenge beras-berasan ini akan langsung lolos ke babak berikutnya. Istirahat dan menonton dari atas. Dan juga akan ada keuntungan lainnya nanti. Congratulations. Aswar. Rupanya aku yang menang, nggak nyangka aku bisa memenangkan challenge kali ini. Terima kasih Chef sudah memenangkan bubur pedas khas Melayu Sumatera Utara termasuk Medan. Ya sayang banget. Tadinya aku pikir aku yang bakalan kepilih, tapi wajar sih soalnya beras aku juga nggak begitu bagus eksekusinya. Selamat Bang Aswar, kalau Bu Wizi ngabisin beras, kamu tuh ngabisin rempah-rempah sampai pakai 40 macem. Untuk kalian semua, silakan persiapkan diri for the next challenge. Yes, Chef. Di challenge 1 aku nggak dipanggil. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena aku pun pribadi kurang pede sama makanan aku. Tapi semoga di challenge 2 aku bisa menyelesaikan dengan maksimal. Yang aku persiapin di challenge kedua tentunya mental dan tentunya juga konsep yang lebih menarik.